Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Gila, hari ini kita dapat informasi yang gila, GG parah gitu. Kalau kalian lihat di layar monitor, Kevin Feige lagi megang pistol, mata merah, lagi nembain semua karyawannya, dor. Karena memang baru-baru ini viral banget lagi naik di Twitter, yaitu artis ataupun yang bikin konsep art dari cerita Doomsday membocorkan ilustrasi dari cerita dari film tersebut di sebuah website kayak gitu. Dan gue udah baca ya, gue udah buka website. Dan ini bakal jadi materi gue besok nih, gue bakal besok. Pas gue cek lagi, udah nggak ada lagi tuh situsnya, udah menghilang. Tuh tulisannya cuman kayak gini, 404 gitu, we can find the page you are looking for gitu. Dan kelihatan banget ini menurut gue adalah S4 marketing dari Marvel yang sengaja, ya kita nggak mudah ditipu lagi di Marvel gitu, yang sengaja membocorkan ilustrasi dari cerita dari Avengers Doomsday. Dan sekaligus Kevin Feige dan juga tim tampaknya juga pengen ngasih gambaran, ini loh cerita yang pengen kami bikin di Doomsday nanti, semenjanjikan ini loh gitu. Jadi membuat fans benar-benar kayak wah, sampai sekarang masih banyak banget dibahas di mana-mana. Dan bahkan yang bikin kita yakin bahwa ini S4 marketing, karena memang setelah kebocoran yang oleh si tim mereka sendiri itu dibocorin 1 jam, hilang tuh website. Tapi di website lain kayak fanbase itu masih bertebaran, banyak banget kayak ilustrasi tersebut yang masih diupload dan nggak di take down. Nggak ada tuh Marvel ngubungin minta di take down dan sebagainya, tuh masih lengkap. Masih semuanya ada Young Avengers, ada cerita dari Doomsday, ada kemudian ada T'Challa yang udah di recast gitu ya. Termasuk juga ada ilustrasi dari Sheriff Strange yang kerjasama sama God Emperor Doom, dimana Dr. Doom sekarang udah jadi God Emperor Doom, level tertinggi dari Dr. Doom yang udah menguasai multiverse. Wow, gila. Tapi di video kali ini, meskipun kita tahu ya ini gimmick-gimmick marketing dan sebagainya, setidaknya ini konsep yang benar dan mereka menjanjikan cerita yang kayak gini. Meskipun memang ada sedikit improvisasi nanti di ceritanya, tapi memang kayak ginilah ceritanya. Dan inilah cara Marvel menyampaikan ke kita semua bahwa kita bakal bikin kayak gini, kita bakal bikin Battle World gitu. Kenapa kita yakin banget bahwa Dr. Doom bakal bikin Battle World? Karena dari ilustrasi yang dibocorkan ini itu kelihatan banget konsep art dari Dr. Doom, God Emperor Doom ini mirip banget dengan konsepnya yang ada di cerita komik Secret Wars tahun 2015, dimana dia dari singgasananya, duduknya, yang dimana buat teman-teman yang nggak tahu ya, kenapa Dr. Doom yang kita lihat ini dia jadi kayak raja di sini, kok nggak Doctor Strange aja di sampingnya jadi raja, kok nggak Reed Richard, kemana Reed Richard gitu. Yang pertama kita bahas dulu dari Dr. Doom ini, dimana proses dia menjadi God Emperor Doom itu karena dia berhasil menarik kekuatan dari The Beyonder, dimana itu tentu saja ada bantuan dari Molecule Man. Tapi memang sejauh ini gue nggak tahu apakah karakter Molecule Man akan hadir juga di Dr. Doom, akan membantu Dr. Doom untuk menarik kekuatan dari The Beyonder, atau justru ada superhero lain yang udah eksis selama ini yang membantu Dr. Doom untuk menarik, atau bahkan gue yakin bisa aja Molecule Man digantikan sama Loki, itu bisa aja gitu. Tapi kalau cerita dalam komiknya, kenapa Dr. Doom bisa menjadi God Emperor Doom? Karena yang pertama memang dia mendapatkan kekuatan dari Beyonder itu berkat bantuan dari Molecule Man plus Doctor Strange, dimana Dr. Doom ini berdiskusi dengan Doctor Strange, dimana Doctor Strange udah panik banget gitu, waduh multiverse bakal hancur ini, dan gimana cara kita. Dan karena memang Dr. Doom ini adalah seorang ilmuwan yang juga jenius, saingannya Reed Richard, kemudian juga dia punya ilmu sihir, dia akhirnya punya kepikiran bahwa gue bisa ini menyatukan dan juga menyelamatkan semua yang ada, tapi kita butuh mengambil kekuatan dari The Beyonder. Akhirnya si Doctor Strange setuju kerjasama sama Dr. Doom pada awalnya, kemudian juga mereka memutuskan untuk membentuk suatu universe tempelan yang mengambil dari realitas alam semesta. Setiap orang-orang diselamatkan, ditempel, misalnya ya peta Indonesia Kalimantan itu dari Earth 616, dari peta dari Sulawesi itu dari Earth 838, kayak itu ditempel semua, diselamatkan dengan cepat siapapun yang bisa diselamatkan. Dan akhirnya dengan kekuatan God Emperor Doom ini dia berhasil menyatukan satu universe dari semua realitas yang berhasil dia selamatkan menjadi satu universe yang disebut dengan Battle World. Kenapa disebut dengan Battle World? Karena pada akhirnya nanti banyak orang yang akhirnya merasa bahwa God Emperor Doom ini agak salah nih kepemimpinannya, kok dia kayak semena-mena kayak gini, gue nggak yakin dia Tuhannya kita semua gitu. Dan akhirnya banyak orang yang melawan, termasuk ada Black Panther, ada Bruce Banner gitu, ada Doctor Strange, bahkan udah mulai beralih nih, yang tadinya dia membela Dr. Doom, kayak dia ngeliat wah kayaknya Dr. Doom ini udah kelewatan deh gitu. Karena menariknya di sini kalau kalian lihat dari ilustrasi ini guys, ini
ini adalah Sheriff Strange yang kerjasama sama Dr. Doom yang sekarang juga jadi God Emperor Doom, karena memang seperti yang gue jelaskan tadi, dimana Dr. Strange ini akhirnya setuju membuat Dr. Doom ini mendapatkan kekuatan The Beyonder, dan dialah yang paling layak untuk memimpin. Dr. Strange ini menjadi Sheriff Strange sebagai penasihat dari Dr. Doom. Dan di bagian sini kalau kalian perlihat itu adalah Sue Storm. Sue Storm ini tiba-tiba aja jadi istri dari Dr. Doom, plus yang di bawah ini itu adalah Franklin Richard, anaknya Sir Richard, karena memang Dr. Doom ini dengan kekuatan God Emperor Doom-nya itu dia bisa menciptakan realitasnya sendiri, seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Thanos sebelumnya gitu. Dia bisa menciptakan realitasnya sendiri, membalikkan kenyataan, sehingga membuat Sue Storm ini menyadari bahwa dia itu adalah istrinya si Dr. Doom, padahal enggak gitu. Dan Richard enggak ada di momen ini, dia enggak ada sampai di waktu titik akhirnya Richard menemukan celah untuk masuk ke Battle World. Barulah sejak saat itu si Richard muncul dan melakukan pimpinan kayak perlawanan untuk mengalahkan singgasana dari Dr. Doom. Tapi di sini kita melihat dengan jelas bahwa Dr. Doom sedang menangkap seseorang. Gua nggak tahu dari potongan rambutnya itu mirip banget kayak Reed Richard, Mr. Fantastic versi MCU gitu, versi dari Pedro Pascal gitu. Yang menarik juga yang menjadi prajurit di sini itu kemungkinan besar yang disebut-sebut orang ini adalah Yelena Belova. Nah, buat teman-teman yang mungkin bingung, loh kok Yelena Belova kan yang tadinya dia nggak mau diikatkan sama siapapun, kok Sue Storm tiba-tiba pengen jadi istri Dr. Doom? Nah, semua ini udah ditipu muslihat dengan realitas tersebut, sehingga yang sadar terbentuknya Battle World itu cuma 3 orang kalau dalam komiknya ya. Yang pertama itu Doctor Strange, yang kedua itu ada Molecule Man, dan yang ketiga ada God Emperor Doom ini. Jadi cuma mereka yang sadar bahwa Battle World ini dibentuk karena memang inilah yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan multiverse yang terpecah belah. Gue nggak tahu di mana Loki di kala ini ya, karena memang di sini nggak ada sama sekali gitu. Tapi di sini sangat jelas bahwa God Emperor Doom memimpin, dan ini udah terbaca lah ceritanya kurang lebih mirip kayak komik dari Secret Wars tahun 2005. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih dalam lagi kenal cerita dari Avengers Doomsday ini, lebih paham lagi, gue sarankan kalian baca komik Secret Wars tahun 2015 gitu ya. Dan ya untuk konsep art ini mirip banget sih kayak yang ada dalam komiknya, persis banget, dan bedanya mungkin wajahnya aja Robert Downey Jr. Dan ini nyambung banget dengan perkataan dari Robert Downey Jr. ketika diumumkan di Comic-Con sebelumnya. Dia ngomong kayak gini, New Max, same text, dimana itu artinya kan ke wajah baru tapi tanggung jawabnya tetap sama gitu. Nah, dimana tanggung jawabnya tetap aja menyelamatkan dunia, sama seperti yang dilakukan oleh si Iron Man yang pas dia jentikan jarinya, and I am Iron Man, tak, dia menyelamatkan semuanya, mengembalikan alam semesta dari kejahatan Thanos. Dan di sini dia punya tugas yang sama, yaitu menyelamatkan multiverse yang levelnya lebih tinggi lagi. Kenapa makanya gue percaya bahwa ilustrasi ini langsung dari Marvelnya dan ceritanya ini bukan hoax? Karena memang ini persis banget dengan mulai dari perkataan dari Robert Junior, rencana dari Russo Brother, dan mulai dari gimmick-gimmick marketing mereka. Gue yakin 100% bahwa mereka pengen bikin cerita seperti ini. Hanya saja ketika nanti filmnya bakal dirilis, itu akan ada perubahan-perubahan cerita yang ini cuman sekedar kulit luarnya yang perlu kalian tahu gitu. Jadi ini nggak boleh kalian kesampingkan gitu aja ya guys. Sekarang kita berlanjut ke konsep art selanjutnya. Ini datang dari dunia Hulk ya, dimana kita melihat ada Hulk dari Bruce Banner, ada juga si Hulk Jennifer Walters di sini, kemudian ada juga Scar, anaknya dari Bruce Banner. Kalau kalian lihat di bagian sekeliling di sini, itu bukan manusia biasa guys. Semuanya ini adalah dunia dari Hulk. Ini juga bangsa Hulk, ini bangsa Hulk, bagian itu ada bangsa Hulk. Semua dunia Hulk dikumpulkan di sini. Yang bikin gue gagal fokus apa? Di bagian atasnya itu kayak Attack on Titan guys. Attack of Titan kan kayak gini ya, tadi itu mirip banget, dan kayaknya kayak mereka tuh dikurung. Nah, kalau di dalam komiknya kayak beton-beton kayak gini tuh diambil dari tangan si Ben Grimm yang versi raksasa. Tapi gue nggak tahu di sini kayaknya miripnya lebih kayak batu-batuan biasa gitu, bukan dari Ben Grimm. Tapi jelas ini adalah ulah dari God Emperor Doom yang membatasi setiap wilayah. Karena memang di dalam komik Secret Wars tahun 2015, di mana Battle World itu sebenarnya adalah tempelan dari alam semesta yang ditempel setiap wilayah, dan total wilayah yang ada di Battle World itu ada 40 wilayah. Artinya ini ada 40 kota ataupun 40 desa. Salah satunya adalah desa dari si bangsa Hulk ini, dimana ini bangsa ini dipetakan satu wilayah, dan ada 39 wilayah lagi yang mereka nggak ada berhubungan satu sama lainnya. Makanya disebut dengan dunia Battle World. Ketika mereka bisa berhasil menyeberang dari dinding ini, mereka akan bertarung satu sama lainnya, dan setiap wilayah ini nantinya akan berkhianat dan akan menyerang si God Emperor Doom karena mereka menganggap bahwa ini ada yang salah nih. Salah satunya kayaknya si Bruce Banner sama si Hulk sama Scar ini akan membantu perlawanan melawan Dr. Doom, termasuk juga nanti ada Black Panther juga. Yang Avengers mungkin kita lihat sesuai dengan kita lihat di konsep art. Tapi jelas di sini gue seneng banget mereka tuh kembali kayak di zaman-zaman Romawi kuno kayak gitu ya. Dari pakaian mereka, dari kayak rumah
rumah mereka ini benar-benar kayak berasal dari tumpukan-tumpukan yang berantakan gitu. Tapi gue ada juga beberapa teori-teori menarik terkait dengan Battle World ini. Gue masih ragu apakah memang Dr. Doom bikin satu universe sendiri dengan kekuatan The Beyonder-nya, yang dalam hal ini gue kurang yakin kalau di versi live action ya. Jangan-jangan ya, karena memang kita lihat di Deadpool and Wolverine itu ada The Void, di mana The Void itu ada banyak banget kehidupan yang di satu sisi kehidupan ini, di satu sisi di kehidupan itu. Jangan-jangan ya, Battle World itu justru berlandaskan dari dunia The Void, di mana mereka udah dihancurkan, masuk ke sini dan bersatu dan diperintah oleh Dr. Doom, dan semua orang yang selamat itu justru berasal dari dunia yang lain yang di-prune, yang masuk ke The Void, sehingga disinilah letak base dari markas God Emperor Doom. Di sini membagi menjadi 40 wilayah yang akhirnya membuat dia berkuasa dan akhirnya akan menentang untuk membuat multiverse ini tumbuh lagi. Jadi kita lihat apakah benar The Void akan menjadi Battle World. Tapi kalau bukan si The Void, gue akan lebih seru lagi sih, karena memang akhirnya kita melihat bahwa ada satu universe yang tetap menyala, dan itu adalah universe yang dimiliki oleh God Emperor Doom bersama dengan Doctor Strange. Dan ini makanya nyambung nanti ceritanya di Doctor Strange yang ketiga, di mana Clea dan juga Doctor Strange akhirnya menemukan solusi untuk bisa menyelamatkan multiverse dari incursion. Itu adalah harus kerjasama dengan Dr. Doom, kerjasama dengan Miracle Man untuk mendapatkan kekuatan dari Beyonder. Itu keren parah kalau seperti itu guys. Sekarang kita lanjut lagi ke konsep art yang lain. Nah, di sini kita beralih ke konsep yang lain. Kini tiba-tiba kita dimunculkan konsep art dari Young Avengers, di mana di sini kita melihat ada Wong yang udah menjadi Sorcerer Supreme ya. Kemudian juga Star-Lord di sini tiba-tiba ada karena memang masuk akal, dia juga udah ke bumi ya di Avengers Endgame. Kemudian juga di sampingnya itu ada Kate Bishop yang menjadi salah satu anggota dari Young Avengers, dan sampingnya ada Cassie Lang, dan selanjutnya ini mengagetkan juga ada Tommy ya. Tommy ya saudaranya Billy, anak dari Wanda, dan dia di sini menjadi Speed ya dengan kekuatan kecepatannya itu. Kemudian juga ada Billy Maximoff yang kita udah juga lihat, dan yang sini ada akhirnya Miss Marvel yang juga menjadi salah satu pemimpin dari Young Avengers, dan di sebelahnya ini adalah Dope anggota dari X-Force para mutant, dan panjang ini adalah kalau di dalam komiknya dia ini adalah senjata rahasia dari Amerika di Perang Dingin, dan dia itu menjadi anggota dari mutant gitu ya. Dan panjang banget ceritaan dalam komiknya, tapi kita berfokus dulu di bagian ini. Tapi kita fokus dulu dengan konsep art dari keseluruhan dari Young Avengers ini. Kalau kita lihat di sekelilingnya jelas ini bukan di bumi ya, bisa aja di area dari Guardian of the Galaxy atau bahkan masih tetap ada di Battle World. Jadi kita akan melihat bagaimana perjuangan dari antara Young Avengers. Kemudian tadi kita udah lihat dari dunia dari Hulk. Ada juga nanti ke depan ada konsep dari Black Panther, itu akan bersatu untuk melawan Dr. Doom gitu. Nah sekarang kita beralih ke konsep art dari Black Panther. Kita bisa melihat dengan jelas di sekelilingnya ini adalah Wakanda, tapi di versi yang sedikit berbeda. Gue nggak tahu apakah karena ini konsep art atau bahkan ini justru berasal dari universe alternatif. Itu masih menjadi pertanyaan kita. Tapi yang jelas adalah kita melihat Black Panther versi laki-laki di sini, bukan lagi Shuri ya. Jadi jelas mereka akan merecast Black Panther, dan cara paling tepat untuk merecast Black Panther menurut gue adalah diceritakan berasal dari universe alternatif, atau bahkan ini adalah anaknya si Black Panther yang sebelumnya tiba-tiba udah dewasa ya. We'll see, kita akan lihat aja gitu. Tapi kita lihat ke samping lagi, dan ini adalah pakaian dari Black Panther versi konsep art mereka, dan ini bisa aja ya berbeda di versi filmnya. Tapi yang jelas ini bakal GG parah sih kalau memang akhirnya Marvel memutuskan untuk merecast versi dari Chadwick Boseman. Ya ini bakal seru parah karena memang kita masih sangat membutuhkan Black Panther. Apalagi ini mungkin diceritakan juga di Battle World, di mana Black Panther juga tim Wakandanya dengan Dora Milaje-nya akan menyerang si God Emperor Doom, juga akan bersatu gitu melawan si God Emperor Doom sendirian dengan kekuatan yang gila. Itu nggak bisa ditandingi untuk God Emperor Doom, sehingga membutuhkan orang-orang yang sedikit licik untuk bisa mengalahkan Dr. Doom guys. Dan di sini kita beralih lagi di konsep art selanjutnya tuh. Bener-bener pakainya udah agak sedikit berbeda, tapi belakangnya tetap sama ya. Ya ini namanya baru konsep art, tapi memang gue merasa konsep art pakaiannya kayak lebih mirip kayak konsep art dari Black Panther yang pertama ya, ayahnya si T'Challa gitu. Jadi ya kita lihat aja nanti apa keputusan dari Marvel terkait dengan recast dari Black Panther. Nah di konsep art selanjutnya di sini kita melihat karakter dari Jocasta yang merupakan istri dari Ultron gitu ya, yang digadang-gadang nanti akan muncul di series Vision Quest. Jadi kita nggak tahu kapan dirilis. Nah buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan karakter Jocasta ini, sebenarnya dia dibentuk dan dibikin oleh Ultron untuk menjadi wadah ingatan juga kekuatan dari Janet Van Dyne.
di mana dia akan mengambil kekuatan dari otak Jennifer Van Dyne dipindahkan ke versi dari Ultron ini, Ultron cewek ini, dan akan menjadi istri dari Ultron, tapi akhirnya gagal gitu. Tapi setidaknya setengah dari kesadaran dari Jennifer Van Dyne udah beralih ke versi Jocasta ini, sehingga ketika dia udah hidup ada ketidakstabilan antara dia menjadi villain atau jadi superhero, dan pada intinya setelah dia bergejolak menjadi jati diri, tiba-tiba dia menjadi anti-hero, jadi baik gitu. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana kemunculannya di Vision Quest, tapi itu kayaknya untuk rilis masih sangat lama guys. Nah, di konsep art yang terakhir kita melihat ada Peter Quill dengan White Vision yang udah lama banget nggak kita lihat. Ya gue nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mereka akrab gitu. Kalau kita lihat dari lingkungannya, tampaknya ini bukan di Battle World ya, mungkin diceritakan nanti di bumi, dimana kita tahu sendiri bahwa White Vision sama sekali nggak ada keluar dari antariksa kita gitu, nggak ada keluar dari bumi sejak peristiwa dari ending WandaVision. Dia nggak kemana-mana gitu, jadi kita penasaran kemana dia. Apalagi sebelumnya kita juga melihat bagaimana konsep art dari Jocasta. Tampaknya musuh dari White Vision nantinya adalah Jocasta yang awalnya jahat tiba-tiba akan menjadi baik. Tapi bagaimana keakraban antara Peter Quill dan juga White Vision ini tampaknya ada hubungannya dengan Peter Quill yang udah kenal dengan Tony Stark. Setelah dia sadar bahwa White Vision ini masih hidup, dia mengenang juga bersama bagaimana kematian dan pengorbanan dari Tony Stark. Akhirnya inilah membuat mereka akrab gitu ya. Dan gua nggak tahu apakah mereka sedang merencanakan Vision Quest ke depan untuk project selanjutnya, kita tunggu aja update-nya. Tapi yang jelas adalah yang menjadi fokus utama kita kali ini tentu saja adalah tentang Battle World dan juga God Emperor Doom ini guys. Nah, di akhir video ini gue akan ceritakan sedikit kalau di dalam komiknya. Semoga aja di versi film ini akan dibuat sedikit berbeda gitu. Kalau dalam komiknya, akhir dari cerita dari Battle World dan juga kekuasaan dari God Emperor Doom ini adalah ketika si Reed Richards bekerja sama dengan anaknya Franklin Richards untuk bisa menaklukkan God Emperor Doom. Karena memang si Dr. Doom ini kan punya kekuatan realitas, sehingga dengan kekuatan itu meskipun dia sangat kuat tapi dia gegabah karena dia pengen menjadi Tuhan, pengen menguasai Battle World, sehingga dia lengah ketika dia mereset realitas tersebut. Tiba-tiba si Franklin Richards ini kan juga punya kekuatan yang bisa membelokkan realitas gitu, bisa membuat realitas baru sehingga dia memanipulasi realitas dari Dr. Doom. Disinilah titik masuk mereka bisa mengalahkan God Emperor Doom ini, di mana Reed Richards memimpin perlawanan bersama dengan Franklin Richards dan juga adiknya si Franklin Richards. Tapi kalau kita lihat di sini adiknya nggak ada, mungkin digantikan dengan Doctor Strange, karena memang di dalam komiknya juga si Doctor Strange yang kita lihat di sini sebagai Sheriff Strange ini, yang tadinya sebagai tangan kanan dari God Emperor Doom, merasa memang ada yang salah dengan Dr. Doom. Akhirnya dia bekerjasama dengan Richard dan berbalik melawan si Dr. Doom ini guys. Dan pada akhirnya Dr. Doom dikalahkan, tapi Dr. Doom pada akhirnya nggak meninggal. Dia tetap ada kembali ke Latveria dan dia tetap punya kekuatan yang sangat besar dan siap dengan misi-misi barunya. Dan yang menariknya adalah akhirnya Franklin Richards dengan kekuatannya bersama dengan Richard bisa mengambil alih tahta. Dan pada akhir cerita multiverse itu akhirnya ditumbuhkan lagi oleh Richard juga timnya, membuat dia tumbuh dengan seadanya, bercabang-cabang lagi, dan akhirnya muncul lagi rumah-rumah baru bagi setiap multiverse, dan setiap orang yang ada di Battle World tersebut lambat laun akan berpindah ke universe mereka masing-masing. Jadi akhir dari cerita itu kalau berdasarkan komik kita udah bisa tebak gimana ya. Tapi yang menariknya dari MCU adalah kita nggak bisa plek-ketiplek miripin cerita di dalam komiknya dengan versi filmnya. Tentu saja Russo Brothers yang udah terkenal banget sukses dengan Infinity War, sukses dengan Endgame-nya, jelas akan membuatnya menjadi sedikit berbeda dengan cerita dalam komiknya. Kalau mirip seperti dalam komiknya tentu gampang banget ditebak gitu. Tapi yang bisa gue tangkap dari konsep hari ini adalah mereka menyuguhkan cerita yang kurang lebih seperti itu, tapi dengan beberapa perubahan-perubahan, dan intinya film ini bakal gede banget. Makanya Marvel sekarang udah mulai mengurangi proyek-proyek yang gak terlalu penting kayak Shang-Chi, Armor Wars dan sebagainya. Mungkin mereka tunda dulu yang memakan budget tersebut karena mereka budgetnya akan digelembungkan, dibesarkan di Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret War. Kalian lihat aja sebesar apa ceritanya, juga membutuhkan efek CGI yang sebesar apa gitu. Bahkan gue prediksi dari segi budget, CGI dan juga kemegahannya, gue rasa ini akan lebih megah lagi dibandingkan dengan Avengers Endgame. Meskipun ceritanya mungkin gak semenyentuh Endgame, tapi ini akan megah dan wah. Dan film ini layak banget untuk kita tunggu. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita terkait dengan konsep art yang bocor dalam tanda kutip sengaja dibocorkan ini. Dan semoga saja dengan bocornya si konsep art ini bikin kita para fans dari Marvel tetap hype dan tetap nungguin langkah-langkah baru dari Marvel, karena semakin diremehkan itu kan semakin menurunkan ekspektasi orang, dan ketika filmnya dirilis nanti, boom, filmnya bagus, ekspektasi kita akan naik dan pecah di mana-mana gitu. Dan kita yakinkan aja dengan Kevin Feige dan juga Russo Brothers dan juga para tim dari Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, karena memang sejauh ini gue lihat dari fans dari MCU yang bener-bener fans gitu ya, kayak murung-murung, dikit-dikit orang kalau mau dibilang keren itu menghina Marvel itu jelek
jelek gitu. Dan kita diam aja gitu. Nah, nantinya ketika mereka rilis, boom, pecah. Disitulah waktunya kita bakal bilang, tunggu aja nanti di momennya gitu. Oke, thank you teman-teman udah menyaksikan update kita hari ini di 2 Maret 2025. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Yang berpuasa, selamat beribadah puasa.